Alergi timnas Indonesia, pelatih Malaysia sebut Vietnam tim nasional terbaik di Asia Tenggara. Pascal Struijk heran dengan supporter timnas Indonesia. Kok mereka bisa tahu? Rusia tantang Indonesia dalam laga persahabatan. Apakah dapat poin FIFA? Eliano Reijnders dikabarkan gabung klub Selangor FC. Ini kerugiannya. Dan beberapa berita timnas terbaru lainnya. Simak video ini sampai habis. Dan jangan lupa klik tombol like and subscribe. Alergi timnas Indonesia, pelatih Malaysia sebut Vietnam tim nasional terbaik di Asia Tenggara. Pelatih timnas Malaysia, Peter Ceklamovski, seakan alergi dengan timnas Indonesia. Juru taktik asal Australia itu menyebut timnas Vietnam sebagai tim terbaik di Asia Tenggara, alih-alih timnas Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Peter Ceklamovski jelang timnas Malaysia menjamu Vietnam di matchday kedua grup F, babak ketiga kualifikasi Piala Asia. Laga Malaysia versus Vietnam merupakan pertandingan yang sangat penting. Timnas Malaysia akan menghadapi Vietnam, tim terbaik di Asia Tenggara, kata Peter Ceklamovski, dikutip dari Soha VN. Kami akan mempersiapkan laga ini secara betul, termasuk potensi menggelar laga uji coba sebelumnya. Lanjut mantan pelatih FC Tokyo ini. Tidak jelas apa indikator Peter Ceklamovski menyebut Vietnam sebagai tim terbaik di Asia Tenggara. Jika ukurannya ranking FIFA, Thailand merupakan negara Asia Tenggara dengan posisi tertinggi. Skuad Gajah Perang Timnas Thailand menempati posisi 99 dunia, sedangkan Vietnam berada di tangga 109 dunia. Secara performa dalam beberapa tahun terakhir, progres Timnas Indonesia yang paling terlihat ketimbang negara Asia Tenggara lain. Timnas Indonesia tercatat sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Skuad asuhan Patrick Kluivert ini bahkan masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026, entah via babak ketiga atau keempat. Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia dan Thailand juga tercatat sebagai negara dengan pencapaian paling jauh dibandingkan negara Asia Tenggara lain. Timnas Indonesia dan Thailand sama-sama lolos ke 16 besar, sedangkan Vietnam dan Malaysia rontok di fase grup. Apakah penyematan yang dibuat Peter Ceklamovski efek Timnas Vietnam juara Piala AFF 2024? Patut digarisbawahi, Timnas Vietnam juara Piala AFF karena para rival mereka seperti Thailand dan Timnas Indonesia tidak menurunkan skuad terbaiknya. Pemain-pemain top seperti Chanatip Songkrasin dan Theraton Bunmathan tidak dibawa pelatih Timnas Thailand Masatada Ishii. Begitu juga dengan Timnas Indonesia yang tidak turun dengan skuad terbaik. Pascal Struijk heran dengan supporter Timnas Indonesia. Kok mereka bisa tahu? Bek keturunan Indonesia, Pascal Struijk merasa aneh dengan orang-orang di tanah air. Sebagaimana diketahui, Pascal Struijk merupakan salah satu pemain keturunan Grade A yang bisa dicomot dan dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia. Pemain berusia 25 tahun itu bisa dinaturalisasi oleh PSSI untuk membela Timnas Indonesia karena memiliki darah keturunan dari kakek dan neneknya. Diketahui, kakek dan nenek Pascal Struijk lahir di Hindia Belanda. Mengingat dirinya merupakan generasi ketiga, maka ia eligible untuk membela Garuda. Peluang PSSI untuk menaturalisasinya terbilang terbuka lebar, sebab Pascal Struijk hingga saat ini belum mencatatkan penampilan di level internasional. Terakhir kali Pascal Struijk bermain di kancah internasional, yakni saat membela timnas Belanda U17 pada tahun 2016 silam. Hingga kini, Pascal Struijk belum mendapatkan panggilan untuk membela tim nasional, baik itu dari Belanda maupun dari negara yang jadi tempat lahirnya, Belgia. Andai Timnas Indonesia bisa menjaga asa atau lolos ke Piala Dunia 2026, PSSI pun bisa saja melobi ex-Ajax Amsterdam itu untuk menjalani proses naturalisasi.
Terlepas dari potensi dirinya dinaturalisasi, terdapat kisah menarik mengenai sosok Pascal Struijk yang mengaku merasa aneh dengan orang Indonesia. Mundur ke tahun 2020 lalu, Pascal Struijk pernah berbincang-bincang dengan media Belgia, Knek, soal perjalanan kariernya hingga soal Indonesia. Dalam wawancaranya itu, Pascal Struijk mengaku dirinya heran dengan orang-orang Indonesia yang mengetahui bahwa dirinya memiliki darah keturunan. Di Indonesia, mereka rupanya tahu bahwa saya memiliki darah Indonesia. Entah bagaimana mereka mengetahuinya, kata Pascal Struijk. Meski merasa heran dengan orang-orang di tanah air, Pascal Struijk menyebut dirinya merasa terkadang seperti orang Indonesia karena darah keturunan yang dimilikinya. Saya harus mengakui bahwa terkadang saya merasa sebagai orang Indonesia dan terkadang tidak. Namun, di luar keluarga saya tidak banyak berhubungan dengan orang-orang di sana. Lanjutnya, saya punya hubungan dengan Indonesia melalui kakek nenek saya yang meninggalkan Hindia Belanda untuk pindah ke Belanda. Tetapi sekarang saya lebih peduli dengan Belanda dan Belgia, tandasnya. Karena akan tampil di Premier League musim depan, Pascal Struijk pun bisa menunjukkan tajinya dan menarik atensi timnas Belanda atau timnas Belgia untuk mengajaknya bermain di kancah internasional. Rusia tantang Indonesia dalam laga persahabatan. Apakah dapat poin FIFA? Kabar yang cukup mengejutkan datang dari Persepakbolaan Indonesia. Melansir dari akun Instagram @arsiptimnas, Timnas Indonesia dikabarkan mendapatkan tawaran dari Federasi Sepak Bola Rusia untuk menggelar ajang uji coba antara kedua negara di kemudian hari. Kabar tersebut dimuat dalam media asal Rusia, RIA Novosti, rianovosti.ru, yang mengutip perkataan dari Wakil Perdana Menteri pertama Federasi Rusia, Denis Manturov, beberapa waktu lalu. Di antara acara penting mendatang, saya ingin mencatat rencana untuk mengadakan pertandingan persahabatan antara tim nasional sepak bola Rusia dan Indonesia, ujar Denis Manturov kepada awak media. Sebelumnya, media luar negeri Sport Express juga menyebut timnas Rusia memang tengah menjajaki peluang untuk menjalin kerjasama dalam bidang sepak bola dengan Indonesia ke depannya. Hal ini sendiri juga mencakup peluang diadakannya laga friendly match atau persahabatan antara kedua tim nasional negara. Di sisi lain, laga uji coba antara Indonesia versus Rusia sendiri, jika benar-benar terlaksana, pastinya akan banyak menuai pertanyaan publik, termasuk apakah laga tersebut mendapatkan koefisien poin FIFA. Melansir dari laman resmi UEFA, timnas Rusia sendiri kini memang sedang mendapatkan hukuman Bennett dari induk sepak bola Eropa tersebut usai menginvasi Ukraina pada tahun 2022 silam hingga hari ini. Otomatis seluruh timnas Rusia, baik senior maupun kelompok umur, tak bisa mengikuti kompetisi termasuk Piala Dunia. Hal inilah yang membuat pertanyaan, apakah laga uji coba Indonesia versus Rusia nantinya akan mendapatkan koefisien poin FIFA? Faktanya, FIFA sendiri tidak melakukan Bennett kepada Rusia dan masih mengizinkan Liga Rusia tetap beroperasi seperti biasa. Dan timnas Rusia masih bisa menggelar laga uji coba yang bisa mendapatkan poin FIFA. Hal ini terjadi beberapa waktu lalu, yang dimana timnas Rusia pernah melakoni laga uji coba melawan Iran dan Brunei Darussalam. Eliano Reinders dikabarkan gabung klub Selangor FC, ini kerugiannya. Kabar yang cukup mengejutkan datang dari salah satu punggawa timnas Indonesia, Eliano Reinders. Winger keturunan Belanda Indonesia ini dikabarkan tengah dipantau oleh salah satu tim raksasa Liga Malaysia, yakni Selangor FC. Kabar ini sendiri pertama kali dihembuskan oleh salah satu pengamat sepak bola asal Malaysia, yakni T. Avineswaran, melalui akun X pribadinya beberapa waktu lalu. Selangor sedang memantau perkembangan pemain timnas Indonesia, Eliano Reinders, yang bisa bermain sebagai wingback dan pemain sayap. Pemain berusia 24 tahun itu memiliki 3 kapes bersama skuad Indonesia dan merupakan adik bintang AC Milan dan Belanda, Tijjani Reijnders, ujar T. Avineswaran. Banyak pihak yang merasa terkejut dengan rumor ini.
Di sisi lain, banyak pihak yang juga menyebut jika nantinya Eliano Reijnders benar-benar merumput di Liga Malaysia, kemungkinan besar hal ini akan memberikan beberapa kerugian bagi sang pemain jika nantinya benar-benar meninggalkan Liga Eropa dan memutuskan untuk merumput di Liga Malaysia. Salah satu hal yang menjadi salah satu kerugian bagi Eliano Reijnders jika nantinya benar-benar bergabung ke Liga Malaysia adalah posisinya di Timnas Indonesia akan rawan tergeser. Melansir dari laman transfermarkt.co.id, Eliano Reijnders sendiri memang menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia sejak resmi dinaturalisasi dan debut pada tahun 2024 silam. Bersama skuad Garuda, dirinya baru mencatatkan 3 penampilan sejauh ini. Jika benar Eliano Reijnders nantinya akan bermain bersama Selangor FC dan meninggalkan benua Eropa, dirinya diprediksi akan kehilangan tempatnya di skuad Timnas Indonesia. Namun, kepindahannya ke Liga Malaysia nantinya juga berisiko untuk menurunkan kualitas permainannya. Hal ini seperti yang dirasakan oleh Jordi Amat saat gabung ke klub Johor Darul Ta'zim. Kendati merupakan klub terbaik di Malaysia saat ini, performa Jordi Amat di klub tersebut lambat laun kian menurun dikarenakan atmosfer liga yang kurang ketat dan juga faktor usia. Kondisi inilah yang dikhawatirkan akan menerpa Eliano Reijnders jika benar-benar berkarir di Liga Malaysia.